Jadi manusia itu seringkali melakukan sesuatu mendahulukan logikanya. Ketika melihat balasannya, contoh misalkan nih sholat jamaah, ya, hadiahnya HP. Kira-kira gimana? Kalau adik-adik diberi hadiah HP gimana? Nah, coba ngacung yang mau. Siapa tahu nanti ternyata ustadznya memberi hadiah HP itu. Ada yang mau? Hah? Oh, santri Al-Furqan nggak mau. Nggak mau HP. Cuma berapa tuh? 1. Coba ngacung yang mau. Pengen tahu saya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Kamu nggak mau? Nggak mau. Kamu maunya apa? Oh, sudah punya. Kalau diberi yang lebih bagus, mau nggak? Nggak mau. Pokoknya qanaah dengan yang punya gitu ya. Oke lah. Ya. Itu kalau diperlihatkan, ya. Jadi kalau sudah ditampakkan hadiahnya, semangat. Ya. Makanya orang ini tadi yang diceritakan Rasulullah itu, dia ditampakkan balasan dari langkah menuju masjid. Balasan dari memberikan pakaian bekas. Pakaian bekas, bagaimana kalau baru? Padahal kata Allah itu tidak dikatakan cinta kepada Allah kalau menginfakkan sesuatu yang kurang dicintai. Baru kalau sesuatu yang dicintai diinfakkan, nah itu baru. Lantana lal birra, gimana itu? Tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan menginfakkan sesuatu yang dicintai. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, inilah hal-hal yang nanti di akhirat itu akan menjadi fakta. Bukan kisah-kisah, ini sesuatu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah juga sudah mencirikan bahwa nanti di akhirat itu banyak orang menyesal. Kenapa? Karena dia santai saat berada di dunia. Mau sholat sudah adzan, entar aja dulu lah. Kalau pas iqomat saja, ya kan? Setan itu memang pinter banget loh. Iya. Siapa yang lebih pintar dari setan? Entar aja lah, nggak usah buru-buru. Wong sholat juga nggak ketinggalan. Ternyata sudah selesai iqomat baru ambil wudhu. Akhirnya sampai masjid sudah selesai. Ada yang begitu adik-adik? Ada yang begitu? Nggak ada, insya Allah ya. Kalau santri dijewer sama ustadznya. Itu ya. Jadi nanti di akhirat seperti itu. Apalagi kalau dia lalai. Kalau tadi itu kan orang yang santai di dalam beramal. Apalagi kalau lalai. Kalau lalai di dalam mengurus urusan akhirat di dunia, ya nanti akan menyesal. Menyesalnya bukan hanya sekedar mengatakan kurang banyak, kurang panjang, kurang jauh. Bukan begitu. Tapi menyesalnya sudah dihadapkan dengan sanksinya. Kalau lalai di dunia, maka balasannya adalah sanksi di akhirat. Apa sanksinya? Neraka. Dalam bentuk apapun itu, yang paling ringan sekalipun, kata Rasulullah itu gimana? Dibakar bagian bawahnya, dipanasi, kepalanya sampai mendidih seperti air yang direbus. Itu yang paling ringan. Ya, makanya jangan santai. Dan jangan santai itu bukan dalam urusan sholat. Kita ini seringkali ketika berbicara ibadah itu terfokus satu sholat. Itu sering terjadi itu. Pikiran-pikiran kita umat Islam itu selalu kebaikan itu seakan-akan cuma satu. Padahal sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu bukan hanya sholat. Sholat itu yang pertama, barometernya. Karena apa? Kewajiban atau amal kebaikan yang lain bisa diterima oleh Allah kalau sholatnya baik, karena dia adalah barometernya. Tapi bukan hanya sholat kewajiban kita.
ya kan? Kewajiban kita itu ada sholat. Setelah sholat itu ada puasa Ramadan ya. Kemudian selain puasa Ramadan, bayar zakat. Bayar zakat itu yang semangat bayar zakat fitrah, padahal zakat fitrah itu bukan kewajiban. Yang wajib itu apa? Zakatul mal. Zakat fitrah semangat, zakat malnya lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Noto datang jadi semangat. Nah, Pak Anto, Pak Noto. Itu ya. Zakat mal itu kewajiban. Sama kedudukannya dengan sholat. Zakat itu dengan sholat itu sama kewajiban. Ya. Kemudian selain dari itu apa? Naik haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu, kalau tidak mampu lain lagi. Mampu itu bukan hanya punya uang, mampu jalan kaki. Ada yang mau naik haji jalan kaki? Kalau tidak punya uang ya jalan kaki. Ya. Jalan kaki. Kemarin ada yang naik sepeda ontel Ustadz Fauzan dari Magelang itu ya, yang dulu sempat bertugas di Masjid Muhammadiyah, di Masjid Al-Hakim Jombangan itu. Beliau di sana bertugas menjadi dai di sana. Selesai masa tugasnya, beliau terus berangkat naik sepeda ontel berangkat ke naik haji sana ya. Ya, bagi yang punya uang tinggal daftar naik haji. Entah itu nunggu berapa tahun atau bisa cari yang misalkan haji furoda atau yang lain. Nah, yang lain dari itu juga apa? Ada yang namanya kewajiban dakwah. Yang hari ini kaum muslimin itu sibuk ngurus diri sendiri, dakwah itu lupa. Dakwah itu hanya sekitar pare rami. Setelah itu yang lain nggak ada. Saya kemarin sempat berkunjung ke Pait. Pait itu Malang sana ya, Kasembon. Itu banyak orang Buddha. Orang Islam itu berada di sekitar orang-orang Buddha. Banyak orang Buddha yang sudah masuk Islam tapi tidak ada yang ngajari. Nah, adik-adik ini nih, ya kader-kadernya besok itu, makanya kamu belajar betulan. Itu kewajiban dakwah itu. Kenapa saya mengatakan kewajiban? Karena Allah memakainya sama. Kalau sholat itu kan aqimus sholata wa atuz zakata. Ini mungkin kita belajar sedikit tentang usul fikih. Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah, para ulama pakai kaidah apa? Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Berarti sholat itu wajib. Nah, dakwah itu juga pakai fi'lul amri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Kalimatnya ud'u, ajaklah. Fi'lul amri sama kan? Berarti dakwah itu juga kewajiban. Jangan dikira cuma sholat aja. Dakwah itu juga kewajiban. Ngajak orang itu kewajiban. Ya, kalau ini bukan dakwah ini ya. Ini belajar. Kalau Rasulullah menyebutnya tarbiyah. Dakwah itu Pak, ngajak orang yang tidak mau sholat, diajak pergi sholat. Nah, kalau ini belajar ini. Ya, banyak orang di akhir zaman mengatakan ceramah itu dakwah. Bukan. Belajar, tarbiyah. Apalagi ini anak-anak kecil, tarbiyatul aulad, mendidik. Kalau dakwah itu orang yang tidak kenal Islam dikenalkan Islam. Orang yang tidak sholat sudah muslim diajak dia sholat. Gimana caranya? Caranya macam-macam. Kalau Rasulullah tidak tiba-tiba datang ke rumahnya ceramah, nggak begitu. Ya, Rasulullah datang mampir bawa roti sepotong. Ini namanya dakwah bil hal. Dakwah bil hal, dengan akhlak yang baik, dengan harta, dengan apa yang dipunya. Ya, mampir ke rumahnya. Kalau dia lagi sakit, mampir, dibantu, diberi obat, apa kebutuhan dia, dinasihati, disemangati supaya cepat sembuh.
Kalau dia orang kafir, bermuasyarah dengannya dengan cara yang baik. Ditemani dia dengan cara yang baik. Kemudian lama-lama kelamaan itu diarahkan dia bagaimana dia lebih senang kepada Islam. Saya ada teman yang namanya Masrur. Pak Masrur itu orang PII. Jadi kalau di sini ada teman-teman dari PII seperti Pak Kamirawan, ini beliau orang PII, mungkin kenal Pak Masrur. Nah, beliau ini dakwanya di Jerman, ngajak orang Nazi masuk Islam. Wah, itu berapa tahun beliau menemani, dibantu keluarganya, apa yang dibutuhkan dibantu. Nah, ini sudah mau masuk Islam kata beliau. Beliau tanggal 2 barusan ini Agustus berangkat ke Jerman karena alasannya karena temannya yang Buddha itu mau masuk Islam. Nah, itu dakwah namanya. Dan dakwah itu Pak, enggak harus hafal Quran. Enggak harus hafal Sahih Muslim, Sahih Bukhari, enggak. Kalau antum sudah muslim, tahu cara masuk Islam, tahu Islam seperti apa, sampaikan dalam bentuk apa yang kita mampu. Itu dakwah. Ya. Kalau di sini ada bapak-bapak, ya, saudara sekalian, di sekitar kita di Kediri itu banyak orang-orang yang seharusnya masuk Islam. Tapi karena kita tidak mau tahu urusan mereka, ya mereka tidak jadi masuk Islam. Makanya ini teman-teman yang semangat ngaji ini harusnya juga semangat dakwah. Bukan hanya semangat ngaji, bukan hanya semangat ngajak diri sendiri kepada kebaikan, tapi juga semangat mengajak orang lain bersama kita belajar tentang kebaikan. Nanti kalau masuk surga itu bareng-bareng. Itu kewajiban dakwah. Ada kewajiban nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Masih banyak lagi kewajiban-kewajiban lain. Ada yang banyak ditakuti oleh manusia secara umum, itu apa? Kewajibannya al-jihadu fi sabilillah. Jihad. Perang melawan orang-orang kafir yang mendolimi umat Islam. Itu juga kewajiban. Bahasanya kan sama tuh. Ya kan? Pakai fi'lul amri juga itu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu juga pakai fi'lul amri. Ya. Jadi banyak kewajiban-kewajiban itu, bukan hanya sholat. Nah, semua kewajiban itu kita harus semangat dan jangan santai-santai aja. Jangan santai-santai aja. Kalau kita santai, ya udah nanti di saat pembagian upah di akhirat dari hasil kerja kita di dunia, kita tidak mendapatkan apapun atau dapatnya sedikit. Mumpung masih punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik, mari kita lakukan. Nah, selain itu, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, selain santai juga seringkali kita lalai. Saya ingin mengingatkan diri saya dan antum dalam satu hal. Lalai yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, gimana kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Saya mau mengawali dari ayat ini. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. La in asrakta, jika kamu telah menserikatkan Allah, la yahbatanna amaluka, maka pasti amalan kamu musnah. Habis, ludes, bahasa tidak ada sama sekali, ya bangkrut. Dilanjutkan sama Allah, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti jadi orang yang rugi. Saya kalau sama antum, ya kurang percaya kalau ternyata antum seorang musyrik dalam kesyirikan besar. Syirkul akbar, insya Allah enggak lah. Di sini ada Ustadz Umar, insya Allah enggak mau, ya Ustadz. Lebih baik mati daripada
melakukan syirkul akbar. Tapi saya pada saat ini ingin membicarakan satu hal yang disampaikan oleh Allah, yaitu syirik yang satunya. Kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Nanti tadi Pak Imam itu hafal Quran. Ya, antum hafal. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, saya kalau tanya anak-anak ini tidak nyambung. Tanya bapak-bapak saya yakin tahu, dunia tahulah, ya kan? Dan perhiasannya, ini semua punya istri. Salah satu perhiasan dunia itu Pak Anto ya. Ya Pak Maman, punya anak, bahkan Pak Maman bawa putranya ya. Itu salah satu perhiasan dunia. Putra, istri itu perhiasan dunia. Kata Allah, siapa yang menginginkan dunia, kehidupan dunia, perhiasan di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan berikan balasan semuanya yang dia inginkan. Coba bayangkan. Kata Allah, akan kami berikan yang dia minta. Wa hum fiha la yubkhasun, dia di dunia tidak akan pernah dirugikan. Artinya antum minta makan diberi makan, minta rumah diberi rumah sama Allah tuh. Minta apa? Minta sepeda motor diberi, minta apa lagi? Mobil diberi. Apa aja yang diminta kepada Allah diberikan semuanya. Ya. Nah, kalau dia minta, ya, kalau dia minta kepada Allah, maka terus diberikan oleh Allah. Nah, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hatinya apa? Jangan-jangan diberikan di dunia dan sama sekali di akhirat tidak mendapatkan apapun. Jangan terlena dengan kebahagiaan di dunia. Hari ini itu kita hidup di dunia itu yang dicari apa coba? Kebahagiaan, bukan ibadah. Banyak yang sudah salah arah. Kita ini banyak salah arah, termasuk saya lah. Banyak yang salah arah, yang dicari itu kesenangan, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, itu yang dicari. Padahal di dunia itu untuk apa sih? Pentingnya dunia itu apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Itu kan intinya hidup di dunia itu, punya istri untuk ibadah kepada Allah, punya anak untuk ibadah kepada Allah, punya apapun lah untuk ibadah kepada Allah. Nah, banyak sekarang itu bukan itu, cari kesenangan. Akhirnya apa? Ketika kesenangan itu yang diminta oleh Allah terus diberikan semuanya, nah hati-hati, tidak dirugikan. Tapi apa kata Allah di ayat selanjutnya? Tidak punya bagian dia untuknya, kecuali di akhirat dia akan mendapatkan an-nar alladzi laisa lakum fil akhirati illa an-nar. Di akhirat dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Nah, ketika Imam As-Suyuti menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Ayat ini itu diperuntukkan untuk orang beriman, termasuk yang niat dalam hidupnya bukan karena Allah. Hari ini banyak Pak, apalagi ini ada yang bilang setan gepeng, saya nggak tahu benar apa enggak. Tapi banyak kita yang habis amalnya gara-gara ini. Gara-gara HP itu banyak yang habis amalnya. Makanya luruskan niat dalam semua perbuatan. Kenapa? Penyakitnya adalah asyirkul asghar. Itu yang ingin saya bahas. Tadi kan saya bahas tentang syirik. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan dari sesuatu yang aku takutkan adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, dia adalah ar-riya. Riya. Cekrek. Ya kan?
lagi jalan-jalan di pantai mana? Serang. Iya enggak? Pertanyaannya, untuk apa dipamer? Kalau ditanya sama malaikat, kira-kira jawabnya apa? Mas, kamu pamer di pantai Serang itu maunya apa? Jawabnya apa? Biar orang tahu kalau saya lagi jalan-jalan bahagia gitu. Kurang lebih begitu kan jawabannya akhirnya. Rehla. Rehla untuk apa rehla? Nanti dilanjutkan pertanyaan, untuk apa rehla? Kalau untuk ibadah, ibadah apa rehla di sana? Nah, kan begitu. Ehwan fidin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak di antara kita umat Islam ini yang terlena di penyakit yang satu ini, di riya ini. Jadi ada yang pamer kebahagiaan, kemesraan sama istri, padahal tidak butuh orang lain loh, tidak butuh. Jenengan misalkan mesra sama istri, apa saya terus butuh? Enggak kan? Atau mungkin siapa mesra dengan istrinya, apa temannya terus butuh? Malah itu bisa menjadi fitnah. Wah, itu istrinya cantik, lumayan tuh. Apalagi kalau LGBT itu yang denger. Ya kan? Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hal satu amalan yang berpotensi, bukan kemudian setiap amalan kayak begitu mesti jadi riya atau mungkin nanti tiba-tiba jadi sum'ah semuanya, enggak begitu. Ini adalah satu perbuatan yang berpotensi untuk ke sana. Maka harus diluruskan niatnya. Sehingga setiap apa yang kita lakukan mestinya harus ditanyakan kepada kita, tujuannya apa sih? Ya kayak ini, apa ini? Divideokan. Kalau niat saya berubah, nah pertama kali masuk neraka itu. Loh benar. Jadi jangan bangga di video itu, entar sih. Niatnya harus diluruskan, apalagi kalau terkenal. Wah. Makanya kita harus mendoakan teman-teman kita yang berjuang di dunia maya itu, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang baik, termasuk saya sendiri. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pamer tadi kebahagiaan, ada yang pamer kekayaan. Ya kan, foto mobil baru, foto rumah baru, ya enggak? Kemudian muncul di hati, wah ini saya punya rumah baru mewah. Kalau foto masjid mewah kira-kira bangga enggak? Nah itu salah juga nanti, ya. Karena sekarang ini juga banyak orang foto itu isinya masjid banyak. Orang-orang jamaah masjid itu banyak. Kalau ada masjid baru bagus gitu berkunjung itu. Bukan ingin ibadah di dalam masjid itu, pengen ambil foto kalau dia pernah berkunjung. Mungkin kayak identik menuduh orang ya. Tapi ini saya ingin mengingatkan agar kita tidak menyesal saat berjumpa dengan Allah. Yang saya inginkan itu, bukan kemudian menuduh si A berarti enggak begitu, bukan itu. Saya ingin mengingatkan diri dan kita kaum muslimin agar nanti di saat berjumpa dengan Allah itu tidak nyesal. Kalau ibu-ibu itu ada yang beli gelang, kadang saya kalau ada orang beli gelang itu Anda tanya, buat apa sih gelang? Ternyata ada yang orang kaya beli gelang, orang kajian, bukan hanya orang untuk, ternyata untuk pamer. Jadi nanti ya dibunyikan agar orang lain tahu dia punya gelang. Ya. Itu tentang riya. Sum'ah juga begitu. Sum'ah itu termasuk yang ceramah, yang hafal Al-Quran. Nanti kalau antum baca kisah hadis yang diceritakan 3 orang, yang satu dia sebagai seorang mujahid, yang satunya qari'ul Quran, ya Mas ya. Nah, itu fitnahnya. Kemudian yang satunya dermawan, orang kaya yang suka berinfak, tapi kemudian niatnya. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, 2 penyakit dari syirik kecil ini yang sering terjadi pada orang beriman. Makanya saya sampaikan di sini, karena di sini saya insya Allah kebanyakan orang-orang beriman kita tuh
Maka saya sampaikan agar kita menjadi orang beriman yang tidak lupa bahwa ada berbagai duri yang harus kita lalui dari perjalanan menuju Allah. Dan bisa jadi dari duri yang kecil inilah kita terjerumus. Dari syirik besar, apalagi kalau Pak Wardoyo udah lama ngaji, insya Allah nggak mau Pak ya. Nyembah batu kan jadi orang bodoh sudah pinter. Saya yakin nggak mau. Suruh datang ke pura misalkan, wah moh itu. Tapi yang syirik kecil ini bisa jadi ini kemudian yang menjerumuskan. Kenapa? Syirik besar dan kecil sama-sama mampu menghilangkan semua amal. Karena kalimat yang disampaikan oleh Allah dalam surat tadi, lain asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, itu tidak disebutkan syirik kecil apa syirik besar. Makanya baca Quran, Allah itu suka, indah, tapi hati-hati dengan niat. Ini yang jadi imam ya, jadi imam. Azan, bagus itu Allah mencintai yang bagus, tapi harus jaga niat, jaga hatinya. Karena siapa azan? Karena siapa jadi imam? Kalau ceramah ini, untuk apa ceramah? Siapa yang nyuruh? Semangat ketika mau di video, nah itu tanda tanya. Ntar kalau tidak ada videonya, tidak semangat, ya tanda tanya Pak. Kalau benar, berarti datang supaya di video. Nah kalau sudah itu tujuannya, kira-kira gimana ditanya besok? Besok datang ke Al-Furqan semangat gara-gara di video. Iya bener lah, parah. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang terjerumus di dua niat tadi, kenapa dikatakan syirkul asghar? Karena dia melakukan amalan bukan karena Allah. Padahal sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat itu ayat yang 59 itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Apa saja itu, bukan hanya ibadah mahdo. Ibadah mahdo itu yang ada aturan mainnya dalam Quran dan Sunnah. Tapi ibadah ghairu mahdo, sampai misalkan ya kalau bapak-bapak cerita dengan istri, itu ibadah. Jangan dikira terus hanya sekedar bahagia gitu, enggak. Apalagi kalau istrinya lagi marah terus dilus, ikhlas mendengarkan kemarahannya, itu ibadah. Tapi kalau niatnya supaya istrinya ridho, nah itu hati-hati. Jadi ingat, karena siapa melakukan. Ya kalau adik-adik ini tolabul ilmi di sini itu karena siapa? Oh dipaksa bapaknya, besok nggak dapat apapun deh. Walaupun beruntung bapaknya. Kenapa? Membawa anaknya untuk menghafal Al-Quran. Dan antum nanti akan beruntung. Tapi di saat niatnya belum berubah, tidak mendapatkan apapun. Nanti kalau sudah hafal Quran, baru memperbaiki niatnya benar, subhanallah. Penghafal Al-Quran itu mulia di dunia. Dan pasti Allah akan ganti kemuliaan itu lebih mulia lagi nanti di hadapan Allah. Saya kalau cerita tentang penghafal Al-Quran itu, Masya Allah. Berteman aja sudah selamat ya. Apalagi bisa menghafal Quran meniru. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik sekalian, terutama yang menjadi penghafal Al-Quran, lakukan karena Allah. Jangan melakukannya karena mau dapat hadiah. Karena banyak sekarang ya penghafal Al-Quran itu menghafal Al-Quran supaya bisa masuk SMA berapa. Kalau dia ke sekolahnya SMA supaya bisa masuk kuliah di mana. Ada yang menghafal Quran itu targetnya begitu. Ya, kalau itu awalnya kemudian dirubah dalam perjalanan karena Allah, bukan karena itu, ya insya Allah juga akan baik. Makanya pesannya Rasulullah itu kan jaddidu imanak, perbaiki imanmu. Kalau memperbaiki iman, pertama kali adalah memperbaiki niat. Ya. Jadi keikhlasan menjadi syarat mutlak ibadah kita diterima oleh Allah.
Tapi ikhlas tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan kecil maupun besar, yang akhirnya amalnya bukan karena Allah, itu dia tidak mendapatkan apapun. Nah, kalau dia sudah merubah niatnya itu, tujuannya di dalam melakukan sesuatu itu kepada Allah, karena Allah melakukannya apapun itu, maka berubah menjadi itu keikhlasan. Keikhlasan itu banyak orang yang mengartikan keikhlasan itu begini, tapi itu salah. Seperti orang buang, buang air besar. Kan itu ada yang mengibaratkan seperti itu. Sebenarnya keikhlasan bukan seperti itu. Keikhlasan itu kadang dipaksa. Jadi jangan dikira ikhlas itu legowo gitu, ya itu salah satunya. Tapi ada keikhlasan itu yang harus dipaksa. Misalkan sholat, kalau tidak ikhlas tidak sholat gitu. Enggak, dipaksa harus sholat. Dan dengan dipaksa itulah keikhlasan. Ketika dia melakukannya karena Allah. Berat kayaknya, tapi dipaksa karena Allah. Nah itu keikhlasan. Jadi bukan hanya legowo hatinya, kemudian karena Allah, bukan hanya itu. Legowo karena Allah itu juga sudah benar. Ya. Tapi terpaksa karena Allah itu juga keikhlasan. Kayak adik-adik ini sedih, tidak mau ke masjid, dipaksa sama ustadznya untuk melakukan ibadah sholat wajib di masjid. Kemudian dia dengan berat hati memutar niatnya karena Allah melakukannya. Itu adalah sebuah keikhlasan. Itu syarat pertama diterimanya amal. Baru nanti syarat kedua, mutaba'atur Rasul. Ya, caranya ke masjid itu apa sih? Berangkat, melangkahkan kaki dari rumah, kemudian berdoa menuju masjid. Kan ada doanya. Perjalanan menuju masjid itu ada doanya. Kemudian masuk masjid, walaupun doanya gampang, Allahumma ftah li abwaba rahmati, gampang memang, tapi banyak yang lupa. Kalau ditanya bapak-bapak ini tadi sudah masuknya doa apa belum ya? Banyak yang enggak kayaknya tuh. Bismillah. Ya. Kenapa? Gampang tapi sering lalai. Makanya ustadz perlu untuk sering mengingatkan anak-anak. Dicek barangkali siapa yang lupa. Itu ya. Itu mutaba'atur Rasul. Rasulullah melangkahkan kaki yang kanan dulu masuk masjid. Sebelum masuk itu berdoa dulu. Nanti keluarnya juga begitu. Adab-adab di dalam masjid seperti apa. Nah, mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah itu adalah syarat kedua di dalam melakukan satu amal ibadah. Kalau dua-duanya sudah ada, insya Allah, walaupun sedikit, kecil, tetap akan panen. Insya Allah tidak akan menyesal. Apalagi banyak seperti penghafal Al-Quran. Ini adik-adik ini sudah berapa juz, Ustaz? Ada 3 juz, ada yang lebih bahkan ya. Saya kabarnya kemarin ada yang 30 juz. Ya, Masya Allah, itu bukan hanya yang hafal Quran, beruntung tuh. Bapaknya, gurunya yang ngurusi. Kalau yayasan itu yayasan, kalau yayasannya Muhammadiyah berarti orang Muhammadiyah yang terlibat. Banyak yang ke bawah. Makanya bapak-bapak di sini ini ya kalau punya sesuatu yang lebih bisa terlibat membantu mereka nanti di akhirat dipanen. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, tapi ingat tadi saya sampaikan niatnya harus lurus karena Allah. Ya, jangan sampai kita lalai menjaga amalan kita kemudian menyesal saat berada di hadapan Allah. Ya, bukan hanya menyesal. Kalau tadi kan menyesal karena amalnya kurang banyak. Kok tidak jauh? Kok tidak yang baru? Menyesal karena melihat pahalanya banyak. Akhirnya kok tidak yang baru dulu ya? Kalau baru maksudnya balasannya lebih mulia, lebih banyak. Tapi kalau dalam urusan lalai di dalam niat itu dalam. Ya, dalam bahayanya dalam, masuk ke dalam kesyirikan kalau dia masuk ke dalam riya atau sum'ah, masuk ke dalam asyirkul asghar, maka akan kehilangan banyak amal karena niat yang salah itu. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah,
luruskan niat kita masing-masing. Semua perbuatan diniatkan karena Allah. Jangan sibuk untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi sibuklah untuk menjaga niat agar hanya karena Allah. Kenapa? Karena banyak orang hari ini sibuk untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, keberhasilan, tapi lupa untuk memperbaiki niatnya. Kalau sudah berhasil, niatnya benar, berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Jangan sampai berhasil di dunia tapi menyesal di akhirat. Seperti yang tadi ayat yang saya sampaikan itu, dia man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan dunia dan seisinya dan perhiasan yang ada di dalamnya, maka kami akan berikan semuanya. Minta apapun diberi sama Allah. Tapi balasannya apa? Tidak punya balasan bagi dia kecuali neraka. Ini orang yang salah di dalam meletakkan niat dalam hatinya di saat ingin mendapatkan hal yang bisa dan boleh dia dapatkan di dunia. Tapi kalau niatnya benar, berhasil di dunia, beruntung di dunia, dia dapatkan sesuatu yang dia inginkan di dunia, dan di akhirat dia juga dapatkan hasil dari apa yang dia minta kepada Allah. Seperti misalkan contohnya yang paling gampang itu siapa? Utsman misalkan. Hartanya Masya Allah, diberi yang banyak oleh Allah. Sampai hari ini hartanya masih. Itu harta beliau. Tapi karena niatnya benar, di dunia dipuji banyak orang, di akhirat insya Allah. Makanya Ikhwan Fillah, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan antum. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang menyesal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalnya, sangat berharga untuk diri kita di hadapan Allah di saat persidangan nanti. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, mohon maaf atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.